Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 52. Engkau terluka. Tidak mengapa, Hong Moi, hanya terluka sedikit di bahuku. Bagus telah menyelamatkan nyawaku. Mereka saling berpegangan tangan. Sementara itu, Bagus Sajiwo berdiri tertegun memandang ke arah mayat 3 orang yang menggeletak mandi darah dan agaknya sudah tewas semua. Joko Darmono berdiri sambil tersenyum mengejek, sebatang pedang yang berlepotan darah berada di atas lantai depan kakinya. Tan Bengki duduk di atas sebuah bangku sambil mengeluh dan pakaiannya juga berlepotan darah yang mengucur dari luka di paha dan lengannya. Ternyata ketika Joko Darmono muncul, dia lalu mengamuk. Dengan gerakannya yang amat cepat dia telah berhasil merampas sebatang pedang dari tangan seorang penyerbu. Kemudian dengan pedang rampasannya itu telah menyambar-nyambar dan 3 orang yang bukan lain adalah Asiong, Atong dan Wira. Para pembantu Kamleng itu, berpelantingan roboh dan tewas dengan luka di leher atau dada mereka. Tan Bengki juga sudah luka-luka sebelum Joko Darmono muncul, lalu menjatuhkan diri di atas bangku. Biarpun dia sendiri sudah terluka, melihat calon mertuanya terluka parah, Si Tiong segera berlari menghampiri. Akan tetapi, Tan Bengki yang duduk di bangku ternyata pingsan karena luka-lukanya. Si Tiong segera dibantu oleh Bagus Sajiwo untuk menggotong Tan Bengki ke dalam kamarnya. Bagus Sajiwo yang banyak mempelajari ilmu pengobatan dari mendiang Ki Ageng Mahendra memeriksa luka-luka di tubuh kedua orang itu. Luka-luka mereka cukup dalam dan parah walaupun hanya merupakan luka pada daging, tidak merusak otot besar atau tulang. Dia lalu cepat menyuruh para pembantu yang siap melaksanakan semua perintahnya untuk mengobati 2 orang yang terluka itu untuk mencari akar pohon terengguli, madu murni, getah pohon gondang, getah pohon papaya. Akarnya dihaluskan lalu dicampurkan dan dipanaskan di atas api kecil. Sesudah itu, Bagus Sajiwo mencuci bagian tubuh yang luka dengan air matang, lalu mengoleskan obat sampai semua permukaan luka tertutup obat. Setelah itu bagian yang terluka dibalut dengan kain putih bersih. Ah, terima kasih, Bagus. Rasanya sejuk sekarang, kata Tan Bengki. Akan tetapi dia masih merasa lemah. Demikian pula Si Tiong. Biarpun obat itu telah melenyapkan rasa panas dan nyeri pada tubuh mereka yang terluka, terganti rasa sejuk, namun mereka merasa lemah. Hal ini adalah karena mereka kehilangan banyak darah. Akan tetapi untuk mengatasi hal ini, Tan Bengki mempunyai resep obat yang manjur, yang merupakan cara pengobatan dari Cina kuno. Dia menyuruh orang merebus ayam muda jantan dengan jisom, akar obat, dalam arak merah yang dicampur air. Ayam itu direbus sampai matang dan lunak, lalu Tan Bengki dan Si Tiong makan masakan itu dan minum airnya. Hal ini dilakukan setiap hari selama 1 minggu dan ternyata kesehatan mereka sudah pulih kembali. Tubuh mereka menjadi kuat kembali dan luka-luka mereka sudah hampir sembuh, sudah kering dan tidak nyeri. Setelah 2 orang itu sembuh, mereka lalu berkemas dan membuat persiapan untuk berlayar seperti yang telah direncanakan. Tan Bengki membawa barang dagangannya untuk berdagang ke daerah Jawa Timur melalui Selat Madura seperti yang biasa dia lakukan. Si Tiong dan Tan Sui Hong, selain merayakan pertunangan mereka dengan berpesiar ikut dengan perahu besar itu, juga untuk menghindarkan diri dari gangguan Kamleng. Adapun Bagus Sajiwo dan Joko Darmono ikut dengan perahu untuk pergi ke Belambangan melakukan penyelidikan. Perahu Tan Bengki itu cukup besar, kokoh dan kuat. Dia memenuhi perahunya dengan muatan tembakau. Selain Tan Bengki, Tan Sui Hong, Si Tiong, dan 2 orang tamu mereka, Bagus Sajiwo dan Joko Darmono, terdapat pula 10 orang anak perahu yang mengatur pelayaran itu dan mereka adalah para pembantu Tan Bengki. Pelayaran itu lenser dan perahu hanya mendarat di bandar-bandar tertentu di mana sudah ada langganan Tan Bengki yang menyambut untuk membeli daun tembakau. Ketika perahu melalui Selat Bali, keadaan lautan di selat itu tidak tenang. Ombak besar bergulung-gulung dan hanya pengalaman dan keahlian para anak buah perahu saja yang membuat perahu dapat bertahan dari hempasan ombak dan dapat meluncur menuju selatan. Pada suatu pagi, perahu itu tiba di suatu tempat yang dituju.
Belambangan sudah tampak dan biarpun ombak di situ masih ganas, namun para anak buah perahu dapat mengarahkan perahu mereka ke arah daratan di barat. Pagi itu cerah sekali dan sinar matahari pagi membuat jalur keemasan yang panjang di atas permukaan air yang bergelombang. Djoko Darmono yang lebih mengenal keadaan di pesisir daratan Belambangan, menjadi penunjuk jalan. Mereka berlima, berdiri di atas perahu, memandang ke arah daratan yang terdiri dari bukit-bukit karang dengan dinding-dinding karang yang terjal. Wah, di bagian ini tidak mungkin melakukan pendaratan, kata Bagus Sajiwo. Justru disinilah merupakan tempat pendaratan yang baik sekali karena daerah ini sepi, tak pernah didatangi orang. Kita dapat mendarat di sini tanpa diketahui orang, kata Djoko Darmono. Akan tetapi, Djoko, bagaimana mungkin mendarat di daerah ini? Tebing-tebing karang itu begitu terjal dan lihat, ombak menghantam dinding karang dengan dahsyatnya. Perahu ini akan terancam bahaya dibanting ke dinding karang itu oleh ombak, kata Tan Bengki. Djoko Darmono tersenyum. Jangan khawatir, Paman. Di sana, di sebelah kanan dinding bukit karang yang meonkol itu, terdapat bagian yang landai dan di sanalah kami akan mendarat. Lalu Djoko Darmono memberi petunjuk kepada jurumudi ke arah yang dia maksudkan itu. Hei, di sana ada perahu besar. Terdengar jurumudi berseru. Dan perahu itu melaju menuju ke arah kita, teriak anak Nuah yang lain. Bagus Sajiwo dan Djoko Darmono memandang dan mereka melihat sebuah perahu besar hitam meluncur ke arah perahu mereka. Tan Bengki bertiga juga memandang penuh perhatian dan dia berkata sambil mengerutkan alisnya. Itu bukan perahu pedagang, juga bukan orang-orang sedang pesiar. Lebih mirip perahu bajak laut. Akan tetapi jangan khawatir, biasanya para bajak laut tidak menggangguku. Mereka hanya minta sumbangan dan aku sudah biasa menyumbang mereka dalam jumlah besar sehingga mereka tidak pernah mengganggu perahuku. Setelah berkata demikian, Tan Bengki lalu maju dan berdiri di kepala perahu dan setelah perahu besar bercat hitam itu datang semakin dekat, dia mengangkat kedua tangan ke atas lalu melambaikan tangannya. Bagus Sajiwo menghampiri Tan Bengki dan tiba-tiba dia berseru. Paman! Awas! Berbareng dengan teriakannya itu, terdengar ledakan-ledakan dari perahu hitam itu dan tampak kilatan api. Tiba-tiba Tan Bengki terjengkang roboh mandi darah. Bagus Sajiwo maklum bahwa orang-orang di perahu itu menyerang dengan tembakan api. Semua tiarap. Bagus Sajiwo memberi peringatan. Ayah. Sui Hong lari dan berlutut dekat tubuh ayahnya yang mandi darah. 3 buah peluru telah menembus dadanya dan keadaannya tidak dapat diharapkan lagi. Sui Hong. Cepat. Lari. Katanya lemah dan dia terkulai, tewas. Ayah. Sui Hong menangis di atas dada ayahnya. Si Tiong marah sekali bahwa suhengnya, Kam Leng, berada pula di atas perahu hitam itu. Maka melihat ayah mertuanya tewas, dia melompat ke arah jurumudi, merebut kemudi perahu dan mengarahkan perahu itu lurus ke arah perahu hitam. Pemuda yang marah dan nekat karena merasa percuma melawan karena musuh mempergunakan senjata api, dengan kemarahan meluap lalu menabrakkan perahunya kepada perahu hitam itu. Braak! Kedua perahu itu bertabrakan keras dan keduanya pecah bagian depannya. Akan tetapi kerusakan pada perahu milik Tan Bengki lebih parah, bahkan menjadi miring dan semua penumpangnya berpelantingan. Terdengar ledakan-ledakan senjata api. Para anak buah perahu terpaksa menyelamatkan diri dengan melompat keluar dari perahu yang sudah miring itu. Djoko Darmono melompat ke dekat Bagus Sajiwo. Bagus! Kita harus tinggalkan perahu. Setelah berkata demikian, Djoko Darmono menghampiri Tan Sui Hong yang masih berlutut menangisi ayahnya. Sui Hong, perahu akan tenggelam. Mari lari. Kata Djoko Darmono sambil memegang lengan gadis itu. Akan tetapi Sui Hong tetap berlutut menangisi ayahnya. Dar 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 dar. Tembakan datang dari perahu hitam dengan gencar dan melihat ini, Djoko Darmono cepat menarik tangan Sui Hong dan dibawanya gadis itu melompat keluar dari perahu yang miring. Bagus Sajiwo juga menarik tangan si Tiong yang masih mencoba mengemudikan perahunya. Hayo kita cepat pergi. Dan dia lalu menarik pemuda itu dan membawanya melompat keluar dari perahu.